Profil Trinovi Hairani Sitorus, anggota DPR RI termiskin, punya harta 358 juta, utang 100 juta. Sebagai pejabat negara, Trinovi Hairani Sitorus, anggota DPR RI tahun 2024 sampai tahun 2029 diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan. Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, bertujuan untuk melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data LHKPN, Trifoni Hairani dari Partai Golkar menjadi anggota DPR RI yang memiliki harta kekayaan paling kecil. Ia tercatat memiliki harta kekayaan 358 juta dan utang sebesar 100 juta. Trifoni tercatat memiliki satu tanah di Kota Labuhan Batu Utara sebesar 60 juta rupiah. Kemudian memiliki satu unit motor merek Honda CR-V senilai 37 juta rupiah. Selain itu, Trifoni Hairani memiliki harta bergerak lainnya sebesar 341 juta rupiah. Lalu, kas dan setara kas sebesar 20 juta rupiah. Berikut rincian harta kekayaan Trinovi Hairani. Tanah dan bangunan 60 juta rupiah. Tanah seluas 150 m2 di Kap, Kota Labuhan Batu Utara, hibah dengan akta 60 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 37 juta rupiah. Motor, Honda Curve tahun 2023, hasil sendiri 37 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 341 juta 150 ribu rupiah. Surat berharga 0 rupiah kas dan setara kas 20 juta rupiah. Harta lainnya 0 rupiah, subtotal 458 juta 150 ribu rupiah. Hutang 100 juta rupiah, total harta kekayaan 358 juta 150 ribu rupiah. Profil Trinovi Hairani Sitorus. Meski menyandang status sebagai anggota DPR RI, termiskin, Trinovi Hairani ternyata bukanlah sosok sembarangan. Trinovi Hairani merupakan putri dari Hairudin Syah alias Buyung Sitorus, mantan Bupati Labuhan Batu Utara, Labura, 2 periode, tahun 2010 sampai tahun 2015 dan tahun 2016 sampai tahun 2021. Nama Buyung Sitorus pernah menjadi buah bibir ketika dia ditangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, medio 2021 silam. Ia terjerat korupsi pengurusan dana alokasi khusus APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara terkait program e-planning sebesar 504,7 miliar. Untuk memuluskan dak itu, ada kesepakatan kolutif dengan mantan pejabat Kementerian Keuangan dengan imbalan 2% dari dana yang diterima. Dalam kasus ini, Buyung Sitorus divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta subsidiar 2 bulan penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Majelis Hakim menolak permintaan Buyung Sitorus sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku. Tak hanya itu, Buyung Sitorus juga terjerat korupsi insentif pungutan pajak bumi dan bangunan, PBB, sektor perkebunan senilai 2,18 miliar untuk periode tahun-tahun 2013 sampai tahun 2015. Ia divonis 1 tahun 4 bulan penjara dan denda 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Meski pernah terjerat kasus korupsi, Buyung Sitorus masih memainkan peran penting dalam panggung politik di Labura. Ia bahkan berhasil membangun dinasti politik Trah Sitorus. Terbukti, sang putra, Hendrianto Sitorus tampil di panggung politik lokal dengan menjadi Bupati Labura periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Pada Pilkada 2024 ini, Hendrianto juga menjadi calon tunggal dan akan melawan kotak kosong. Trah Buyung makin berkibar setelah 2 putrinya yakni Erni Ariyanti dan Trinovi Hairani yang maju dari Partai Golkar, memenangkan pertarungan politik untuk kursi legislatif pada pemilu 2024 ini. Erni Ariyanti yang menyandang status petahana melaju mulus untuk kursi DPRD Sumut di Dapil 6. Sedangkan Trinovi Hairani lolos ke DPR RI dari Dapil 2.
Perolehan suara Erni Ariyanti tak main-main. Ia mendapat 114.492 suara, sekaligus mencatatkan dirinya sebagai peraih suara tertinggi di antara seluruh caleg DPRD Sumut yang lolos periode tahun 2024 sampai tahun 2029 ini. Sementara kemenangan politik Trinovi Hairani, putri bungsu Khairuddin Syah, juga tak kalah mentereng. Ia lolos dari Dapil Sumut II yang meliputi 16 kabupaten dan 3 kota. Wilayah yang masuk Sumut II yakni Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Kemudian Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas. Dari total alokasi 10 kursi di Dapil Sumut II, Trinovi Hairani mendapat kursi terakhir. Perolehan suaranya mencapai 99.419. Ia berhasil menyingkirkan koleganya sesama kader Golkar, mantan Bupati Tapanuli Selatan 2 periode yakni Syahrul M. Pasaribu yang mendapat 98.586 suara. Sebaran suara yang diperoleh Trinovi cukup menarik. Ia cuma panen suara dari satu wilayah, yakni Labura. Di kampung halamannya itu, Trinovi mendulang 87.116 suara atau hampir 90% dari total perolehan suaranya. Dua wilayah lain yang menjadi penopang pundi-pundi suara bagi Trinovi adalah Labuhan Batu 7.695 dan Labuhan Batu Selatan 1.801. Sisanya, perolehan suara Trinovi cuma berkisar 3 digit. Bahkan di 10 daerah suaranya cuma di angka puluhan. Tingginya suara Trinovi di Labura memang sempat memunculkan isu miring tentang dugaan penggelembungan suara di Labura. Meski begitu, penghitungan suara secara berjenjang telah dilaksanakan. Hasilnya, Trinovi lolos ke Senayan. Biodata Trinovi Hairani Sitorus. Nama, Trinovi Hairani Sitorus, panggilan Novi. Kelahiran, 1996, usia 28 tahun. Anak bungsu dari 3 bersaudara. Pendidikan, sarjana, BA, lulusan SMA Safiatul Amaliyah Medan, University Kreatif Teknologi Malaysia, Universitas Al-Azhar Kairo. Partai politik, Golkar, aktif dengan berbagai kegiatan sosial. Asal, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Ayah, Ibu, H. Khairuddin Syah yang akrab disapa Habuyung Sitorus dan Ibu, Almah Hije Eli Zarwati. Bupati Labuhan Batu Utara 2 periode, tahun 2010 sampai tahun 2015 dan tahun 2016 sampai tahun 2021.